Ribuan bunga mekar di bodi kiri, tak banyak tersentuh dan terpilih. Banyak yang bisa manusia lakukan, tak banyak yang berisikan perbuatan baik. Hanya bunga pilihan yang mampu diletakkan di altar yang terhormat. Keindahan bunga puja bukan hanya sekedar penghias altar, tapi ungkapan rasa syukur dan hormat kepada Sang Guru Agung Buddha. Keindahan bunga puja memaknai betapa indahnya ajaran Sang Guru. Kita laksana bunga pilihan di antara ribuan bunga, memiliki kesempatan berlatih di bukit pencerahan. Indahnya bodi giri menemani perjuangan dalam menjalani indahnya ajaran Sang Guru. Berlatih kesadaran dan konsentrasi, melihat datang dan perginya pikiran, mengembangkan kebijaksanaan. Hidup saat ini meningkatkan kualitas pengembangan batin kita. Aku akan menderita usia tua. Aku belum mengatasi usia tua. Aku akan menderita sakit. Aku belum mengatasi penyakit. Aku akan menderita kematian. Aku belum mengatasi kematian. Segala milikku yang ku cintai dan ku senangi akan berubah, akan terpisah dariku. Aku adalah pemilik karmaku sendiri, pewaris karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri. Berhubungan dengan
dengan karmaku sendiri, terlindung oleh karmaku sendiri. Apapun karma yang ku perbuat, baik atau buruk, itulah yang akan kuwarisi. Hendaklah ini kerap kali direnungkan. Di dunia ini ia menderita, di dunia sana ia menderita. Pelaku kejahatan menderita di kedua dunia itu. Ia meratap ketika berpikir, aku telah berbuat jahat dan ia akan lebih menderita lagi ketika berada di alam sengsara. Tidak ada yang membuat Anda menderita, tidak ada yang membuat Anda bahagia. Penderitaan dan kebahagiaan sepenuhnya akibat diri sendiri. Mengerti ini, maka seseorang akan menjaga pikiran, ucapan dan perbuatannya. Di dunia ini ia bahagia, di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia itu. Ia akan berbahagia ketika berpikir, aku telah berbuat bajik, dan ia akan lebih berbahagia lagi ketika berada di alam bahagia. Maka seseorang akan menjaga pikiran, jalankanlah latihan 5 kemoralan, menghindari perbuatan jahat. Bersihkan hati dan pikiran dari nafsu, keinginan, dan kegelapan batin. Jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik. Sucikan pikiran, apakah Anda menjalankannya? Atau hanya sekedar tahu?
satu kebijaksanaan tertinggi ketika bisa hadir di sini dan saat ini. Tanpa memiliki kebijaksanaan, pikiran adalah penjelajah waktu. Saat ini adalah rumah kita, dimanapun kita berada. Jangan lupa ingat pulang, hadirlah di sini dan saat ini. Terlalu cerdas dan liarnya pikiran, sulit untuk dipegang dan dikendalikan. Hidup menjadi berat, penuh ketegangan. Apa yang sudah dimiliki saat ini menjadi tiada. Saat ini adalah jangkar kita, melindungi penyesalan masa lalu, menghindari kecemasan masa depan. Hadirlah di sini dan saat ini. Pikiran menjelajahi masa lalu, memori indah ataupun buruk tergambar. Memori indah memunculkan kemelekatan, memori buruk menghadirkan kebencian. Saat ini adalah titik nol kita. Indahnya masa lalu hanyalah kenangan, buruknya masa lalu tidak terjadi saat ini. Hadirlah di sini dan saat ini. Pikiran menjelajahi masa depan, memunculkan angan dan kecemasan. Angan indah menciptakan bahagia semu, kecemasan menjadi duka palsu yang belum terjadi. Saat ini adalah kenyataan sejati, yang akan datang belum tentu terjadi. Nanti akan ada jika ada diawali. Saat ini hadirlah di sini dan saat ini. Pikiran menjelajahi masa depan, memunculkan angan dan kecemasan. Angan indah menciptakan bahagia semu, kecemasan menjadi duka palsu yang belum terjadi. Saat ini adalah kenyataan sejati, yang akan datang belum tentu terjadi. Nanti akan ada jika ada diawali. Saat ini hadirlah di sini dan saat ini. Istirahatlah, bebaskan diri dari ketegangan. Hadirlah di sini dan saat ini. Sadar dengan apa yang datang, puas dengan apa yang sudah ada. Ditemani, temani hidup yang setia. Keluar masuknya nafas, batin menjadi tenang dan damai. Pikiran mudah goyah dan tidak tetap. Pikiran sulit dikendalikan dan dikuasai. Orang bijak akan meluruskannya, bagaikan pembuat panah yang meluruskan anak panahnya. Bagaikan ikan di
dikeluarkan dari air. Pikiran seperti ikan berada di darat, akan selalu menggelepar di atas tanah. Karena itu cengkeraman dari marah yang harus kita taklukkan. Sukar mengendalikan pikiran yang binang. Dia senang mengembara sesuka hatinya. Bisa mengendalikannya adalah baik. Pikiran yang terkendali dengan baik akan mendatangkan kebahagiaan. Pikiran sangat sulit untuk dilihat, sangatlah lembut dan halus, bergerak sesuka hatinya. Orang bijak akan menjaga pikirannya, mampu menjaga pikiran akan berbahagia. Pikiran selalu mengembara jauh, tak berwujud, dan terletak jauh di lubuk hati. Mereka yang dapat mengendalikannya, ia akan bebas dari jeratan marah. Yang pikirannya tidak teguh, tidak mengenal ajaran yang benar, keyakinannya selalu goyah. Orang yang seperti itu tidak akan sempurna kebijaksanaannya. Dari nafsu dan kebencian, ia telah mengatasi keadaan baik dan buruk di dalam diri orang yang selalu sadar. Sudah tidak ada lagi ketakutan. Banyak dewa dan manusia berselisih paham tentang berkah yang diharap membawa keselamatan. Terangkanlah
Apa berkah utama itu? Tak bergaul dengan orang-orang yang dungu, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat mereka yang patut dihormati. Itulah berkah utama. Hidup di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan pada kehidupan lampau, merantun diri ke arah yang benar. Itulah berkah utama. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila, santun dalam bertutur kata. Itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri, bekerja bebas dari pertentangan. Itulah berkah utama. Berdana dan hidup sesuai dengan damai, menolong sanak keluarga, bekerja tanpa celah. Itulah berkah utama. Menjauhi, tak melakukan kejahatan, menghindari minuman keras, tekun melaksanakan dhamma. Itulah berkah utama. Selalu hormat dan rendah hati, merasa puas dan tahu berterima kasih, mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai. Itulah berkah utama. Sabar rendah hati bila diperingatkan, mengunjungi para pertapa, membahas dhamma pada saat yang sesuai. Itulah berkah utama. Bersemangat dan menjalankan hidup suci, menembus empat kebenaran mulia, serta mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Meski tergoda oleh hal-hal duniawi, namun batin tak tergoyahkan. Tiada kesedihan tanpa noda penuh damai. Itulah
melaksanakan hal-hal ini. Para dewa dan manusia tak terkalahkan dimanapun juga. Mereka pergi dengan penuh kesejahteraan. Itulah berkah utama. Hadapi kehidupan dengan bijak. Hadapi masalah dengan dewasa. Jangan gentar atas apa yang datang. Semua pelajaran hidup dan pengalaman. Gagal dan salah adalah biasa dalam belajar. Bangkitkan lagi semangat dalam berjuang. Suatu ketika kita merasa bahagia. Suatu ketika pula kita menagih sedih. Suatu ketika kita meraih keuntungan. Suatu ketika pula terjatuh karena kerugian. Suatu ketika kita dipuja laksana dewa. Suatu ketika pula dihina seperti binatang. Suatu ketika nama kita harum terkenal. Suatu ketika pula menjadi tersisihkan. Semua orang pasti mengalaminya. Tidak ada yang mampu menghindarinya. 8 kondisi dunia ini bagai gelombang laut. Tak pernah diam mengombang-ambing mental kita. Menghantam bertubi-tubi tiada henti. Tidak ada jalan untuk menghindar. Hadapi dengan tegar penuh kesadaran. Hadapi kehidupan dengan bijak. Hadapi masalah dengan dewasa. Jangan gentar atas apa yang datang. Semua pelajaran hidup dan pengalaman. Gagal dan salah adalah biasa dalam belajar. Bangkitkan lagi semangat dalam berjuang. Kesulitan apapun tidak kekal, pasti berubah. Kebahagiaan pun sementara, pasti berubah. Jangan tanya mengapa atas apa yang terjadi, karena ada penolakan atas kenyataan. Katakan memang begitu atas apa yang terjadi. Batin menjadi tenang, menerima kenyataan. Hadapi kehidupan dengan bijak. Hadapi masalah dengan dewasa. Jangan gentar atas apa yang datang. Semua pelajaran hidup dan pengalaman. Gagal dan salah adalah biasa dalam belajar. Bangkitkan lagi semangat dalam berjuang. Banyak jalan yang ditawarkan, tapi di antara semua jalan itu, jalan mulia berfaktor 8lah. Jalan yang terbaik. Banyak kebenaran yang dibabarkan, tapi di antara semua kebenaran itu, 4 kebenaran mulia. Kebenaran yang terbaik. Banyak keadaan yang terjadi. Di antara semua keadaan itu, maka keadaan tanpa nafsulah adalah yang terbaik.
Banyak makhluk berjuang bahagia di antara semua makhluk hidup. Maka orang yang melihatnya adalah yang terbaik. Mengerti semua ini, inilah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lainnya membawa pada kemurnian pandangan. Ikutilah jalan ini yang dapat mengalahkan mara penggoda. Dengan mengikuti jalan ini, engkau dapat mengakhiri penderitaan. Dan jalan ini pula yang telah dibabarkan dan dijalankan Sang Guru, melenyapkan kekotoran batin. Diri sendirilah yang harus berjuang dan berusaha. Para tathagata hanya menunjukkan jalan. Hanya mereka yang tekun bersama dan menjalankan jalan ini yang akan terbebas dari belenggu mara. Tahun yang lalu di taman rusa isi tanah, roda Dhamma telah diputar. Dhamma pertama kali dibabarkan. Sang Guru Agung Buddha di hadapan 5 orang pertapa. Ajaran agung pertama telah dibabarkan. Ajaran itu berisikan 4 kebenaran mulia. Kebenaran adanya penderitaan, kebenaran penyebab penderitaan, kebenaran lenyapnya penderitaan, kebenaran jalan menuju lenyapnya penderitaan. Hidup ada berisi ketidakpuasan dan penderitaan, usia tua, sakit, dan kematian. Apa yang kita inginkan belum tentu tercapai. Apa yang tidak diinginkan belum tentu mampu dihindari. Penderitaan muncul pastilah ada penyebabnya. Nafsu keinginanlah penyebabnya. Keserakahan dan kemelekatan yang kuat, kebodohan, ketidaktahuan bahwa hidup akan berisikan perubahan. Ada kesempatan untuk bisa menghentikan penderitaan dengan menghilangkan sumber penyebabnya, melepaskan nafsu dan kemelekatan yang ada, yang mengarah pada pencapaian nibbana. Jangan mengembangkan
konsentrasi, menjalani jalan mulia berunsur 8. Itulah jalan menuju lenyapnya penderitaan, nibbana, kebebasan sejati. Dengan jalan dhamma, kehidupan jadi lebih bahagia. Kehidupan akan diisi kebajikan dan kepatutan. Hilangnya perilaku buruk yang tak pantas, membawa ketenangan dan kedamaian. Rajin bersemangat dalam bekerja, mempertahankan apa yang sudah dicapai. Memiliki teman yang baik, tak salah dalam bergaul. Hidup sesuai kemampuan, tidak kikir dan boros. Dengan jalan dhamma, kehidupan jadi lebih bahagia. Kehidupan akan diisi kebajikan dan kepatutan. Hilangnya perilaku buruk yang tak pantas, membawa ketenangan dan kedamaian. Memiliki keyakinan dan percaya diri, menjaga kemoralan, bermurah hati dan dermawan. Bijaksana, tahu baik dan buruk, mengerti penting dan tak penting. Dengan jalan dhamma, kehidupan jadi lebih bahagia. Kehidupan akan diisi kebajikan dan kepatutan. Hilangnya perilaku buruk yang tak pantas, membawa ketenangan dan kedamaian. Dengan menjadikan dhamma sebagai jalan hidup, maka kebahagiaan bisa kita raih. Materi yang cukup bahagia menggunakannya. Hidup tiada hutang, tiada celah perbuatan jahat. Dengan jalan dhamma, kehidupan jadi lebih bahagia. Kehidupan akan diisi kebajikan dan kepatutan. Hilangnya perilaku buruk yang tak pantas, membawa ketenangan dan kedamaian. Dhamma haruslah dijalani, dhamma sejatinya adalah jalan hidup, bukan dicari saat ada masalah, dibuang saat sudah tidak diperlukan. Dengan jalan dhamma,
Mengapa tertawa, mengapa bergembira, kalau dunia ini selalu terbakar dalam kegelapan? Tidakkan engkau ingin mencari terang? Pandanglah tubuh yang indah ini penuh luka, terdiri dari rangkaian tulang, berpenyakit serta memerlukan banyak perawatan. Ia tidak kekal serta tidak tetap keadaannya. Tubuh ini benar-benar rapuh, sarang penyakit dan mudah membusuk. Tumpukan yang menjijikkan ini akan hancur berkeping-keping. Sesungguhnya kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Bagaikan labu yang dibuang pada musim rontok, demikian pula halnya dengan tulang-tulang yang memutih ini. Kesenangan apakah yang didapat dari memandangnya? Tubuh ini terbuat dari tulang belulang yang dibungkus oleh daging dan darah. Disinilah terdapat kelapukan dan kematian, kesombongan dan iri hati. Kereta kerajaan yang indah sekalipun pasti akan lapuk. Begitu pula tubuh ini akan menjadi tua. Tetapi dhamma orang suci tidak akan lapuk. Sesungguhnya dengan cara inilah orang suci mengajarkan kebaikan. Orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi. Dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Dengan melalui banyak kelahiran, aku telah mengembara dalam samsara. Terus mencari, namun tidak kutemukan pembuat rumah ini. Sungguh menyakitkan kelahiran yang berulang-ulang ini. Oh pembuat rumah, engkau telah kulihat, engkau tak dapat membangun rumah lagi. Seluruh atapmu telah runtuh dan tiangmu belandarmu telah patah. Sekarang batinku telah mencapai nibbana. Pencapaian ini merupakan akhir daripada nafsu keinginan. Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal selagi masih muda akan merana seperti bangau tua yang berdiam di kolam yang tidak ada ikannya. Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal selagi masih muda akan terbaring seperti busur panah yang rusak, menyesali masa lampaunya.
begitu saja percaya mengikuti tradisi lisan turun-temurun. Janganlah percaya hanya dikatakan dan diikuti banyak orang. Jangan percaya karena ada tertera di kitab suci. Janganlah percaya karena sesuai logika ataupun spekulasi. Jangan percaya karena dikatakan guru atau petapa yang dihormati. Jangan asal percaya, ragukanlah dan selidikilah sendiri. Ketika kalian tahu dan memvalidasinya sendiri, hal-hal yang dijalani ini berakibat buruk, tercela. Hal-hal ini membawa bahaya, penderitaan. Maka tinggalkanlah jalan itu tidak bermanfaat. Ketika kalian tahu dan memvalidasinya sendiri, hal-hal yang dijalani ini bermanfaat, terpuji. Hal-hal ini membawa kesejahteraan, kebahagiaan. Maka terimalah dan praktekkan jalan itu. Jika keserakahan, kebencian, dan delusimu sirna, jika kebaikan dan manfaat yang nyata didapat, maka jadikanlah jalan itu sebagai jalan spiritualmu, jalan kebenaran yang bebas dari keraguan dan tetap waspada dalam menjalaninya. Aku wajar mengalami usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Tidak ada kehidupan tanpa tua, sakit, dan mati. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku takkan mampu menghindari kematian. Tak ada yang mampu mengatasinya kecuali pencapaian nibbana. Nalar pikiran tahu perubahan adalah hal yang alami. Perubahan tidak menentu, kadang cepat dan kadang lambat. Perubahan terjadi terus-menerus
Dhamma tidak mengajarkan kita untuk menghindari perubahan, justru harus menghadapinya sebagai sebuah perenungan. Dengan mengenali sifat perubahan secara terus-menerus, membangun kebijaksanaan batin terhadap perubahan dan ketidakkekalan. Walaupun belum mampu mencapai nibbana, ketika usia tua datang, semangat hidup tetap terjaga. Saat penyakit datang tapi mental kita tidak ikut sakit, saat kematian datang berusaha menjaga pikiran positif. Harapan tak selalu menjadi nyata. Angan melayang jauh di angkasa. Kenyataan hadir tanpa permisi, memaksa hati untuk mengerti. Harapan dan kenyataan, dua sisi yang berbeda. Satu merangkai mimpi, satu mengukir luka. Namun di antara itu ada jalan yang terbentang, mengubah harapan, bukan kenyataan yang tak sejalan. Kenyataan tak selalu sesuai harapan. Jalan berliku penuh tantangan. Kita mencoba